Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widika Sari, NPM 18010042. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal-soal yang telah diberikan. Nomor 1. Masing-masing para ulama membuat definisi tentang ekonomi Islam sebagai berikut. Menurut S.M. Hasanuzzman dalam Definition of Islamic Economic, sebagaimana yang dikutip oleh Dawan Raharjo adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariat dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Menurut Nejatullah Siddiqi, melihat ekonomi Islam hanya sebagai tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah yang disertai dengan argumen dan pengalaman yang empiris. Nomor 2. Kritikan-kritikan yang dilontarkan sebagian orang terhadap ekonomi Islam, yaitu dapat dilihat dari Joseph Alois Schumpeter pada tahun 1883 sampai 1950 misalnya, yang telah memutarbalikkan sejarah dengan menghilangkan peran dan kontribusi tokoh Islam dan perkembangan sejarah dan bangunan ekonomi dunia. Nomor 3. Islam sangat memperhatikan tentang ekonomi Islam terlihat dari ijtihad para ulama, yaitu ijtihad dilakukan oleh tabi'in dan tabi'i. Ada dua cara, yaitu pertama, mereka mengutamakan pendapat seseorang sahabat dari pendapat sahabat yang lain, bahkan mengutamakan pendapat orang lain yang paham mengenai ini. Hal ini dikarenakan diutamakannya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mereka sendiri berijtihad bahwa pembentukan rukun Islam sesungguhnya secara profesional dimulai pada periode tabi'in ini. Nomor 4. Kajian tentang ekonomi Islam sangat mendapat perhatian dari para ulama klasik, yaitu dapat dilihat oleh Siddiqi dalam hal ini menuturkan membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan atau supply dan demand, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makroekonomi, dari pajak dan pengeluaran publik. Nomor 5. Ekonomi Islam sejak awal Islam sudah berkembang dapat dilihat dari sejarah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaan sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat, diterapkan di berbagai wilayah di dunia, utamanya di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia, sejarah ini hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara. Nomor 6. Sejarah awal kinerja perbankan Islam, keunggulannya dibanding dengan kinerja bank-bank konvensional. Keunggulan perbankan Islam dibanding dengan bank-bank konvensional, perbankan Islam tidak membebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank ini hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.